中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Niat membunuh dingin dan gelap yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi dari sejumlah orang berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, sudah jelas dengan melihat pada penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar telah membentuk pemikiran bahwa Xiao Yan harus dibunuh. Su Qian melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Silver Gold bersaudara yang menerkam seperti serigala ganas. Dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan pria muda berjubah hitam di udara dan perasaan aneh melintas di matanya. Perasaan ini, Xiao Yan, tahan dia untuk sementara waktu. Aku akan datang dan membantumu setelah menghabiskan dua orang tua ini. Mata Su Qian berangsur pulih setelah sebuah flicker secara bertahap melintas melewatinya. Tawa nyaringnya bergema di langit. Hahaha, tetua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiao Yan tidak selemah itu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian saat dia tertawa terbahak-bahak. Hehehe, kamu punya nyali. Semua orang telah meremehkan Anda, anak kecil. Su Qian tertawa dengan cara yang menunjukkan kehadiran makna yang lebih dalam sebelum Douqi meletus dari tubuh Su Qian ke segala arah. Dia segera menyaksikan wajah serius dari Silver Gold bersaudara dengan ekspresi dingin es. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan menerjang ke depan dengan cara seperti hantu. Melihat serangan tajam ini, Silver Gold bersaudara tidak berani meremehkannya. Mereka dengan cepat bergandengan tangan untuk menemui lawan mereka. Xiao Yan menarik tatapannya dari tubuh Su Qian. Dia membiarkan senyum dingin saat dia menghadapi Han Feng di sisi berlawanan yang telah membunuh niat di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari dengan main-main di depannya, muncul seperti roh. Dia menyaksikan nyala api dan tertawa pelan. Anda ingin membunuh saya? Wajah Han Feng sedikit bergetar. Dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera mengisi dan menyebabkan Xiao Yan menghilang dari dunia ini. Suaranya kering dan tindik telinga. Dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini? Xiao Yan tersenyum. Dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Seketika kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dia bisa kuasai sekali lagi melambung tinggi. Guru kamu? Perubahan mendadak juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak mengetahuinya setelah Yao Lao menuangkan seluruh kekuatannya ke Xiao Yan saat ini? Hehehe, dia akan menemukannya cepat atau lambat. Karena itu adalah kasusnya, mari kita beri dia kejutan. Tawa samar Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Namun, beberapa kata terakhir tampak agak dingin. Xiao Yan agak ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Segel di tangannya bergerak dan sepenuhnya melemahkan penindasan kekuatan spiritual yang sangat besar itu dan memungkinkannya untuk bergabung dengan tubuhnya. Dengan semua kekuatan spiritual Yao Lao yang dipinjamkan ke Xiao Yan, api berwarna hijau bergolak di tubuh yang terakhir juga menjadi semakin energik, berulang kali memancarkan suara, hu, saat ia dengan cepat menggeliat. Aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam pada tubuh pembentuk. Sesaat kemudian, tubuhnya menyusut tiba-tiba. Dia sepertinya bisa merasakan kekuatan familiar ketika nyala api hijau naik. Dia mencari-cari pikirannya dengan cepat sebelum akhirnya fokus pada sosok manusia tua yang berada di dalam relung pikirannya. Sesaat kemudian, shock dan panik segera menyebar dari dalam hati Han Feng. Ingatan yang datang dari masa lalu sekali lagi muncul di matanya.
menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar intens. Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh pucat yang aneh. Syok mengisi mata Han Feng saat dia melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Sesaat kemudian, dia tampaknya menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan suara yang sangat mengejutkan dan panik. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin? Tatapan Xiao Yan adalah acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia menjawab, "Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan guru. Jika tidak, perjalanan pelatihan saya ini mungkin kurang menarik." "Guru?" Mata Han Feng sedikit menyempit. Tatapannya menatap tanpa berkedip pada Xiao Yan. Pucat yang baru saja muncul di wajahnya perlahan berkurang. Mata itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yao Lao tidak mati seperti guntur baginya. Sebagai mantan murid Yao Lao, dia jelas tahu apa jenis pertemuan itu kemampuan yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan yang luar biasa tentang Yao Zunze yang telah mengguncang benua itu saat itu. Han Feng tidak meragukan berapa banyak orang kuat di puncak akan datang jika berita menyebar bahwa Yao Lao masih hidup. Yang terpenting, Yao Lao memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak. Misalnya, apa yang disebut Feng Zunze ada dalam utang Yao Lao karena telah dilahirkan kembali. Oleh karena itu, bahkan setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih mencari jejak Yao Lao tanpa berhenti. Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali. Karena dia tidak memiliki bukti sedikit pun, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng. Namun, Yao Lao tidak menghilang dengan angin seperti yang dibayangkan Han Feng. Sebaliknya, Yao Lao bertahan hidup. Han Feng tidak berani membayangkan apa jenis keadaan mengerikan yang akan dia turuni jika Yao Lao diam-diam menyebarkan berita tentang Han Feng membunuhnya saat itu. Pada saat itu, sepertinya Feng Zunze akan mengiris kulitnya dan menarik keluar ligamennya. Seorang ahli legendaris dari kelas Dou Zun adalah sesuatu yang saat ini Han Feng tidak berani memprovokasi. Ekspresi Han Feng menjadi mudah berubah saat pikiran ini bergulir di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi buas, gelap dan dingin. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa Xiao Yan dan Yao Lao untuk menutup mulut mereka selamanya. Hanya orang mati yang benar-benar bisa dipercaya. Membunuh niat melonjak di wajah Han Feng. Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut yang gelap ketika dia berbicara dengan suara serak. "Orang tua yang tidak akan mati, hari ini, saya akan membuat Anda berdua untuk menutup mulut Anda selamanya terlepas dari apakah Anda sudah mati atau hidup." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia membalik tangannya dan api hijau yang lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu bertahan dan mendesing seperti tornado di atas kepalanya. "Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan." Nyala hijau menari di jari Xiao yang saat suaranya seperti sumur tua tanpa riak, sama seperti ekspresinya saat ini. "Hehehe, jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak akan mati ini." Namun, itu benar-benar tidak terduga bahwa mantra api yang dia tolak untuk saya meskipun telah memohon dengan pahit untuk kembali maka sekarang benar-benar milik bocah kecil seperti Anda. Apakah dia berpikir bahwa kamu lebih baik dari saya? Han Feng tersenyum tebal. Suaranya samar-samar berisi kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi senyum dingin samar. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu. Jika dia telah melewati mantra api untuk saya saat itu, saya masih akan memperlakukannya dengan hormat. Namun, siapa yang bisa menyalahkan penglihatan yang buruk dari lelaki tua yang tidak akan mati? Apakah dia tidak mengerti bakat saya?
Wajah Han Feng agak memerah dan dia sedikit gelisah. Dia selalu berpikir bahwa jika Yao Lao bersedia menyerahkan mantra api kepadanya saat itu, seluruh situasi akan benar-benar berbeda. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa ketika dihadapkan dengan raungan mendesis Han Feng yang mendesis. Namun, niat membunuh yang berkedip-kedip di mata hitam gelap itu semakin gelap dan dingin. Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak turun dan teraglomerasi menjadi bola api berwarna hijau besar di tangan kanan Xiao Yan. Tangan kirinya segera mulai menyebar perlahan. Akhirnya, dia memanggil sekelompok api putih padat di bawah tatapan kaget Han Feng ketika yang terakhir tiba-tiba berhenti bicara. Wajah Han Feng benar-benar memadat setelah munculnya nyala api berwarna putih ini. Sesaat kemudian, kedua matanya berubah sepenuhnya merah saat dia mendesis, "Bon Chilling Flame, orang tua yang tidak akan mati bahkan menyerahkan ini padamu? Atas dasar apa?" Seorang bajingan yang melahap gurunya sebenarnya memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu? Xiao Yan tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat. Akhirnya, mereka mulai melakukan kontak di bawah tatapan tertegun Han Feng. Kedua warna terjalin dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Benang api seperti kilat menyala di titik di mana dua kelompok api surgawi melakukan kontak. Kontak kedua, surgawi api, ini menyebabkan ruang bergoyang pada saat ini. Han Feng sementara menarik kecemburuan dan kemarahan di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Bahkan dengan pengalaman Han Feng, dia juga kesulitan memahaminya. Apakah Xiao Yan tidak tahu karakteristik api surgawi yang tidak bisa digabungkan? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Han Feng tidak hanya duduk dan menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan api biru gelap dengan cepat teraglomerasi. Akhirnya, itu dipadatkan menjadi trisula gelap biru substansi seperti. Han Feng memegang trisula api yang berukuran lebih dari 20 kaki. Kepercayaan dalam hatinya sekali lagi melambung sedikit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua jenis api surgawi. Orang tua yang tidak akan mati. Saya tahu bahwa Anda ada di dalam tubuhnya. Namun, hari ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Api berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng ke segala arah saat suara itu terdengar. Api bergejolak dengan segera, dan itu menabrak dengan keras, seperti gelombang besar. Akhirnya, itu sepenuhnya dituangkan ke dalam trisula api. Dengan menuangkan api megah seperti itu, trident api langsung melonjak dengan puluhan kaki. Api panas biru gelap menggeliat tak henti-hentinya di atasnya dan dentuman gelombang yang berdering di samping telinga seseorang. Junior, senior ini akan memungkinkan Anda dan guru dimakamkan di sini selamanya? Api besar muncul di tangan Han Feng. Dia tanpa sadar bergerak mulutnya saat merasakan kekuatan megah yang terkandung di dalamnya. Sebuah suara kecil yang membawa dingin yang gelap ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Matanya masih berhenti di surgawi api terjalin di tangannya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi keras saat telapak tangannya membanting dengan keras. Kedua jenis Heavenly Flame yang menolak untuk menggabungkan bahkan setelah beberapa lama akhirnya mempertahankan keseimbang cahaya terang yang terang langsung terpancar darinya, tampak seperti matahari karena menarik perhatian banyak orang. Cahaya intens yang tiba-tiba muncul menyebabkan sejumlah tatapan dilemparkan. Sesaat kemudian, cahaya yang kuat itu melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang. Seorang pria muda berjubah hitam, digantung di udara dengan lotus hijau putih lebar dua kaki perlahan-lahan tergantung di atas telapak tangannya. Ini teratai hijau putih tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan api hijau ungu yang Xiao Yan telah gunakan, nyala api ini tampaknya lebih dilindungi.
Pada dasarnya tidak ada energi yang merembes keluar darinya. Namun, selama seseorang memiliki mata yang tajam, seseorang akan menemukan bahwa ketika teratai hijau putih perlahan berputar, ruang sekitarnya akan menjadi aneh terdistorsi. Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkan lotus api itu, tetapi Sukian dan emas perak bersaudara yang terlibat dalam pertempuran penuh di tempat tertentu di langit, tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa kesepakatan sebelumnya. Mereka tiba-tiba memutar kepala mereka dan segera melemparkan mata mereka ke arah lotus hijau putih di tangan Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan teror yang sulit disembunyikan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang menyebabkan mereka merasakan semacam teror. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.